Foto mesranya saat di kamar dengan berondong tersebar. Begini tanggapan Dewi Persik. Pedangdut Dewi Persik kembali menjadi sorotan publik usai kabar tentang dirinya memiliki pacar berondong ramai beredar di media sosial. Isu ini mencuat dari sebuah unggahan fotonya dengan seorang pria berondong di dalam kamar. Terlihat Dewi Persik mengenakan gaun yang cukup seksi berwarna merah. Ia berpose menatap ke arah kamera bersama pria muda tersebut. Namun, Dewi Persik dengan tegas membantahnya. Lewat sebuah video klarifikasi yang diunggah di akun Instagram resminya pada minggu kemarin. Pelantun lagu Hikayat Cinta ini menjelaskan bahwa pria dalam foto tersebut bukanlah pacarnya, melainkan anggota tim kerjanya. Pada video klarifikasinya, Dewi Persik tidak bisa menyembunyikan rasa kecewanya terhadap berita yang ia sebut sebagai fitnah tersebut. Ia mengatakan bahwa informasi itu dibuat hanya untuk menarik perhatian dan meningkatkan jumlah penonton. Ya ampun, segitunya sih, cari duit, cari viewers. Segitunya capernya, ini bukan berondongku, ini tim aku maknya dia, sudah deh. Dewi Persik nggak ada berondong, tegasnya. Ia juga turut menandai akun Instagram pria yang berfoto bareng Dewi Persik, yaitu @diisaputra_33 yang tak lain merupakan timnya. Sebelumnya diketahui Dewi Persik sempat bertunangan dengan pilot bernama Ruli, namun hubungan keduanya tampaknya kandas di tengah jalan. Bintang sinetron Mimpi Manis itu juga menegaskan bahwa dirinya saat ini tidak memiliki pasangan, apalagi seorang pria muda seperti yang dikabarkan. Ia mengingatkan publik agar tidak mudah mempercayai berita tanpa melihat faktanya terlebih dahulu. Dewi Persik mengaku miris melihat bagaimana masyarakat dengan mudahnya percaya pada berita bohong tanpa cek fakta. Profil Ita Sombo Alo, polwan cantik dan tangguh yang mencuri perhatian publik, disebut mirip Veronica Tan. Menjadi seseorang yang bermanfaat bagi banyak orang adalah impian setiap orang. Tidak hanya dalam hal material, namun menjadi sosok yang bisa melindungi dan membantu sesama menjadi cita-cita yang lebih mulia. Salah satu contoh nyata adalah sosok polisi wanita yang kini tengah mencuri perhatian publik di media sosial, yaitu Ita Sombo Alo. Ita Sombo Alo, seorang polwan dengan pangkat brigadir polisi, belakangan ini viral berkat pesona dan dedikasinya sebagai abdi negara. Selain memiliki paras cantik dan anggun, Ita dikenal sebagai sosok yang tangguh dan penuh semangat dalam menjalankan tugasnya. Meskipun terlahir dengan kecantikan yang memikat, Ita membuktikan bahwa ia bukan hanya sekadar wajah manis di media sosial, tetapi juga seorang petugas yang penuh keberanian di lapangan. Akun media sosial pribadinya @itasa_boss kini memiliki lebih dari 52.000 pengikut, yang menjadi saksi betapa aktifnya ia berbagi kesehariannya sebagai polwan. Melalui unggahannya, Ita tidak hanya menunjukkan momen-momen santainya, namun juga mengungkapkan bagaimana ia mengemban tugas sebagai seorang anggota kepolisian. Dengan senjata laras panjang yang tak pernah lepas dari tangannya, Ita terlihat siap menjalankan tugas berat, seperti yang dapat dilihat pada video dan foto yang ia unggah. Sejak menjadi Brigpol, Ita ditugaskan di BKO Polda Papua, tempat ia bertugas dengan penuh dedikasi. Bahkan sejak awal tahun 2024, Ita menjadi bagian dari Operasi Damai Kartens, sebuah operasi besar yang bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Papua. Artis ini malah minta putrinya tinggal bersama pasangan meski belum menikah. Yayan Lydia, aktris dan presenter Indonesia, mengungkapkan pengalaman uniknya sebagai ibu yang pernah menyarankan anak perempuannya untuk tinggal bersama pasangan sebelum menikah. Bukan tanpa sebab, Yayan ingin anaknya merasakan bagaimana rasanya hidup mandiri, khususnya jika nanti membangun rumah tangga. Keputusan ini muncul ketika anaknya berpacaran serius dengan pria yang menurut Yayan belum memiliki pekerjaan tetap. Yayan ingin anaknya memahami bedanya membayar tagihan listrik sendiri dengan hanya bergantung pada orang tua. Tujuanku bukan untuk menjatuhkan, tapi supaya dia tahu bahwa membangun rumah tangga butuh komitmen dan tanggung jawab, ujar Yayan. Sebelum membiarkan anaknya mengambil langkah besar ini, Yayan berpesan, kita pasti akan berantem karena pasangan. Tapi ingat, Mami tidak punya niat buruk buatmu. Yayan menegaskan bahwa segala keputusannya selalu didasari cinta dan keinginan melihat anaknya bahagia meski harus melalui tantangan. Yayan juga mengaku ketika tahu anaknya berciuman dengan pasangan, ia sempat menangis selama 2 hari. Padahal aku sudah siap banget kalau anakku akan lebih nakal dari kita, Yayan menambahkan sambil tertawa getir, mengingat masa mudanya sendiri. Dalam perjalanannya sebagai ibu, Yayan percaya pada komunikasi yang terbuka dengan anaknya, meskipun seringkali ada perbedaan pandangan.
Yeyen menganggap pendekatannya mungkin tidak konvensional, tapi ia yakin bahwa cara ini bisa membuat anaknya lebih kuat dan mandiri. Ramzy terkejut sampai istighfar saat tahu kopi yang dipesan Asila harganya 700.000 segelas. Video tersebut memperlihatkan momen mengejutkan ketika Ramzy mengetahui harga kopi yang Asila pesan. Asila ngopi segelas seharga 700.000 rupiah, ujar Afi sambil menunjukkan buku menu. Ramzy yang terkenal dengan pembawaannya yang humoris langsung ikut terkejut. Ia tidak percaya harga kopi semahal itu. Masya Allah, gimana Bi, gimana rasa kopi 700.000 rupiah segelas? Tanya Afi. Meski harga kopinya mahal, rasa kopi asal Panama tersebut ternyata memberikan pengalaman rasa yang luar biasa. Sebagai pecinta kopi, Ramzy mengakui kualitasnya. Namun Ramzy tetap menyarankan agar pengalaman ini dilakukan hanya sesekali, terutama jika kondisi keuangan memungkinkan. Selain itu diketahui Asila pun mengakui bahwa ia memang tidak terbiasa mengecek harga sebelum memesan sesuatu. Kebiasaan ini menurut Afi, tampaknya ia dapatkan dari sosok Ivan Gunawan. Lalu ia menegaskan bahwa tidak akan mengulangi pengalaman serupa karena merasa harganya terlalu tinggi untuk minuman yang hanya dinikmati sesaat. Ramzy pun mengungkapkan sedikit kritik terhadap harga kopi yang terlalu mahal, menurutnya mubazir. Bagi pecinta kopi, cerita Asila, Ramzy, dan Afi mungkin menjadi inspirasi untuk mencicipi kopi spesial, meski hanya sekali. Muncul lagi setelah 20 tahun menghilang, ini sosok Didi Setiadi yang ngaku sebagai ayah Natasha Wilona. Setelah 2 dekade menghilang, sosok Didi Setiadi, ayah kandung Natasha Wilona, mendadak muncul dan mengungkapkan keinginannya untuk bertemu sang putri. Isak tangis tak terbendung ketika Didi menyampaikan rasa rindu dan penyesalannya karena telah meninggalkan Natasha Wilona sejak kecil. Dalam sebuah video yang viral di media sosial, Didi Setiadi menyampaikan rasa terima kasihnya kepada ibunda Natasha yang telah membesarkan dan membimbing putrinya hingga menjadi artis sukses seperti sekarang. Abah menyadari kesalahan Abah. Mudah-mudahan anak-anak Abah bisa memaafkan, ujar Didi Setiadi. Didi Setiadi yang kini menetap di Bali, mengaku telah lama ingin bertemu Natasha Wilona. Selama ini ia hanya dapat mengamati perkembangan sang putri melalui media sosial. Selama ini saya berusaha menenangkan diri dengan melihat anak-anak saya di media sosial untuk melampiaskan kerinduan, ungkap Didi. Meski rindu, Didi mengaku kesulitan untuk menghubungi Natasha karena tidak memiliki akses langsung. Ia hanya bisa menyampaikan pesan melalui adiknya, Ferry Setiadi. Jarak antara Bali dan Jakarta menjadi kendala lain yang membuat pertemuan semakin sulit terwujud. Namun Didi kini merasa waktu tidak berpihak padanya, usianya yang semakin bertambah dan kesehatannya yang mulai menurun membuatnya ingin segera bertemu dan meminta maaf kepada Natasha Wilona. Dalam penyesalannya, Didi Setiadi tak lupa mengungkapkan penghormatan dan rasa terima kasih kepada ibunda Natasha Wilona. Ia memuji perjuangan mantan istrinya yang berhasil membesarkan Natasha seorang diri hingga menjadi sosok yang sukses dan mapan.